Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sandi Ferdiana dari kelas 5B dengan MPM 19352235526. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang upaya pengembangan etika lingkungan dan mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan, mata kuliah Ekologi Administrasi. Upaya pengembangan etika lingkungan. 1. Penguatan misi untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem. Misi mula untuk mempertahankan keseimbangan ekosistem di tengah-tengah tuntutan dan kebutuhan pelaksanaan pembangunan adalah masalah yang sangat sulit. Pada tahap awal, perlu adanya landasan yang kuat dalam upaya menjaga lingkungan. Landasan ini harus memiliki kekuatan yang memaksa dalam pelaksanaannya. Yang kedua yaitu penetapan sikap untuk memperhatikan lingkungan. Pemerintah melalui programnya menetapkan sikap dasar yang sangat memperhatikan lingkungan dalam melaksanakan pembangunan. Pada dasarnya, pelaksanaan pembangunan sumber-sumber alam Indonesia harus digunakan secara orisinal. Penggalian sumber kekayaan alam tersebut harus diusahakan agar tidak merusak tata lingkungan hidup manusia. Dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi yang akan datang. Yang ketiga yaitu pemantapan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Kesadaran dan kehidupan masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup telah berkembang sedemikian rupa sehingga Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 atau UU-LH perlu disempurnakan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Pada tanggal 19 September 1997, Undang-Undang diganti dengan Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup atau UU PLH. Yang keempat yaitu kebijakan berwawasan lingkungan. Manusia pada akhirnya menjadi agresor dan predator yang sangat mengerikan. Ia menganggap alam sebagai lawan yang harus ditundukkan dan diperbudak untuk memuaskan segala keinginan dan nafsunya. Untuk itu, sudah seharusnya dikembangkan sikap baru dalam memperlakukan lingkungan. Dengan kekuasaannya terhadap lingkungan, manusia tidak dapat melepaskan diri dari keterikan yang lebih kuat dengan cara menjaga keutuhan lingkungan hidup. Hal yang perlu diubah adalah cara penguasaan dan cara pemanfaatan. Manusia dapat menguasai dengan menghargai, mencintai, mendukung, dan mengembangkan. Yang kelima yaitu membangun etika lingkungan baru. Yang pertama yaitu manusia harus menghormati alam. Yang kedua, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab. Yang ketiga, manusia harus menanamkan kesadaran akan tanggung jawab terhadap kelestarian biosfer. Yang keempat, solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kelima, etika lingkungan hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, dan mematikan alam. Selanjutnya, mewujudkan pembangunan yang berwawasan lingkungan. 1. Pola pendekatan filosofis. Dalam perspektif pembangunan yang berwawasan lingkungan, manusia dipandang sebagai subjek dan objek pembangunan. Dikatakan subjek pembangunan karena ia merupakan pelaksana pembangunan. Sumber daya lingkungan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan manusia mempunyai keterbatasan dalam banyak hal, yaitu keterbatasan tentang ketersediaan menurut kuantitas dan kualitasnya. Pemanfaatan sumber daya alam tidak dimaksudkan untuk menguras habis kekayaan yang terkandung di alam, tetapi bertujuan pada terwujudnya tata pengelolaan keberadaan sumber daya alam untuk mendukung kesejahteraan manusia. Jika dibiarkan, perilaku manusia atas lingkungannya yang merusak ini akan menghambat pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Psikologi lingkungan mengantar manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku, serta memotivasi manusia untuk membangun komitmen bekerja sama baik secara individu maupun kolektif. Untuk memecahkan berbagai masalah lingkungan saat ini,
dan mencegah timbulnya masalah baru. Psikologi lingkungan merancang metode. Yang pertama yaitu membangun kesadaran. Yang kedua, transfer pengetahuan. Yang ketiga, pengembangan sikap. Yang keempat, pemberian keterampilan. Yang kelima, partisipasi dan observasi. Selanjutnya yang kedua yaitu pola pendekatan ekologis. Ada dua sikap. Yang pertama yaitu sikap teknokratis. Salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah sikap teknokratis. Secara umum, teknokratis artinya keterampilan untuk menguasai sesuatu. Sikap teknokratis pada intinya merampas dan membuang alam dan mengambil semua yang diperlukan dalam kehidupan manusia. Yang kedua yaitu sikap dikotomis. Sikap dikotomis berarti melihat dan menempatkan lingkungan terpisah dari kehidupan manusia. Sikap dikotomis dapat diketahui dari hubungan manusia dan lingkungan. Selanjutnya yang ketiga yaitu pola pendekatan psikologis. Pada hakikatnya, pembangunan berkelanjutan merupakan aktivitas memanfaatkan seluruh sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan pada dasarnya juga merupakan upaya memelihara antara lingkungan alami dan lingkungan binaan, sehingga sifat interaksi ataupun interdependensi antara keduanya tetap dalam keserasian yang seimbang. Selanjutnya ada psikologi lingkungan mendasari perilaku subjek pembangunan yang berwawasan lingkungan. Psikologi lingkungan menekankan studi dari transaksi di antara individu dengan setting fisiknya. Dalam transaksi tersebut, individu mengubah lingkungan dan sebaliknya. Perilaku dan pengalaman individu diubah oleh lingkungan. Dari pemahaman tersebut, tampak bahwa secara implisit psikologi lingkungan sebagai disiplin ilmu memiliki tiga fungsi, yaitu satu, memberikan pemahaman mengenai konsep-konsep dasar manusia. Yang kedua yaitu memberikan dasar-dasar kemampuan untuk melakukan analisis mengenai permasalahan lingkungan. Yang ketiga yaitu mengantarkan penemuan solusi-solusi alternatif tentang cara mengatasi lingkungan. Selanjutnya, psikologi lingkungan berperan dalam kebijakan pembangunan nasional yang berwawasan lingkungan. Ada dua fungsi, yaitu yang pertama fungsi inspiratif. Fungsi inspiratif dimaksudkan bahwa psikologi lingkungan digunakan sebagai dasar petunjuk, pemahaman, dan analisis kritis dalam menentukan kebijakan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Yang kedua yaitu fungsi daya operatif. Secara umum, operatif merupakan kata sifat dan operasional. Operasional berarti fungsi yang didasarkan pada karakteristik yang dapat diobservasi atau mengubah konsep-konsep yang berupa konstruk dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji. Selanjutnya, fungsi evaluatif. Fungsi utama evaluasi adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pihak pembuat keputusan untuk menentukan kebijakan yang diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Fungsi evaluatif yang bermaksud adalah psikologi lingkungan berperan dalam mengevaluasi proses pelaksanaan kebijakan pembangunan yang telah dilaksanakan. Apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tampak bahwa pengelolaan lingkungan hidup menjadi fokus utama. Implikasi yang muncul dari undang-undang tersebut mencakup sebagai berikut. Yang pertama yaitu program pembangunan dan peningkatan akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup. Yang kedua yaitu program peningkatan efektivitas pengelolaan konservasi dan rehabilitasi sumber daya alam. Yang ketiga yaitu program pencegahan dan pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan. Yang keempat yaitu program penataan kelembagaan dan penegakan hukum pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Yang kelima, program peningkatan perencanaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.